Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menganalisa fundamental kuartal ketiga dari SMSM. Sebelumnya disclaimer dulu. Jadi seperti biasa, jadi semua informasi di sini bukanlah merupakan anjuran atau rekomendasi untuk membeli atau menjual saham yang sedang dibahas ya. Karena setiap informasi punya potensi keuntungan maupun resiko kerugian, jadi teman-teman harus membekali diri dengan pengetahuan yang cukup mengenai potensi keuntungan dan kerugian sebelum mengambil keputusan, karena keputusan yang diambil oleh teman-teman haruslah merupakan keputusan individu dan kami tidak bertanggung jawab jika suatu saat ada kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas investasi teman-teman. Kita ke profil perusahaan. Jadi PT Slamet Sempurna ini didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1976, dan perusahaan ini memiliki 2 pabrik besar di Tangerang dan di Kapuk. Perusahaan ini memproduksi filter, radiator, oil cooler, kondenser, brake pipe, fuel tank, exhaust system, dan press part dengan kapasitas produksi sebesar 96 juta per tahun untuk filter dan 1,95 juta per tahun untuk radiator. Dan perusahaan ini memiliki merek dagang yang terdaftar di 120 negara. Dan SMSM ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 September 1996 dengan harga saham waktu itu 1.700 per lembar dengan jumlah share 34,4 juta lembar. Dan saat ini share outstandingnya di 5,76 miliar lembar ya. Kita ke profil perusahaan. Untuk di Board of Commissioner ada Pak Surya Hartono untuk presiden komisionernya, dan independent komisionernya ada Pak Hadi Hidayat Suwardi. Untuk Board of Director, presiden direkturnya ada Pak Edi Hartono, dan independent direkturnya ada Pak Aris Setia Paranarka, dan untuk direkturnya ada Pak Andri Pribadi dan Pak Jojo Hartono. Untuk shareholder, PT SMSM ini dimiliki oleh PT Andrindo Inti Perkasa dengan kepemilikan 58% dan publik 42%. Sedangkan anak usahanya ada Bradke Sinergi dan anak usahanya dengan kepemilikan 100%, dan juga PT Hidratsle Perkasa di 51%, PT Panata Jaya Mandiri di 70%, PT Prapat Tunggal Cipta dan anak usaha di 99,99%, PT Selamat Sempana Perkasa di 99,99%, TRRS di 33,00%, SF Thailand 44%, dan Posko IJPC di 7,7%. Kita beralih ke laba rugi. Untuk total pendapatan kuartal ketiga secara TTM ini ada kenaikan dibanding tahun 2020 sebesar 22%, dan begitu juga pokok penjualannya ini ada kenaikan 21%. Begitu juga laba kotornya naik 24%, total beban usaha naik 19%, laba usaha naik 27%, penghasilan atau beban lain-lain juga naik, beban lain-lainnya yang naik 33%, laba sebelum pajak naik juga 27%, beban pajaknya juga naik 22%, laba bersih dari operasi yang dilanjutkan juga naik 28%, laba bersih tahun berjalannya juga naik 28%, pendapatan komprehensif lainnya juga turun 69%. Namun meskipun signifikan, ini nggak berarti apa-apa ya, soalnya nominalnya kecil. Dan juga untuk laba komprehensifnya ini naik 25%, sedangkan laba entitas induknya naik 28%. Untuk neraca, kas dan setara kasnya ini ada penurunan kecil 3%, namun piutang usahanya naik 13%, dan piutang lain-lainnya turun 67%, namun tidak begitu signifikan nominalnya. Dan inventorinya naik drastis 49%, dan aset lancar lain-lainnya naik juga 45%, sehingga total aset lancar naik 20%.
Untuk aset pajak tangguhan ada kenaikan juga 4%, aset tetapnya juga naik 4%, sedangkan properti investasi tidak ada perubahan. Untuk entitas investasi pada entitas anak ada penurunan 3% dan aset tidak lancar lainnya juga turun 3%. Sehingga untuk total aset tidak lancarnya ada kenaikan 2% dan total aset keseluruhan ada kenaikan 14%. Untuk liabilitas jangka pendek ada kenaikan yang sangat signifikan 65%. Untuk liabilitas jangka panjangnya ada kenaikan sedikit di bawah 1% ya. Sedangkan untuk total liabilitasnya naik juga 36%. Untuk ekuitas modal saham tidak ada perubahan, tambahan modal di store juga tidak ada perubahan. Sedangkan saldo labanya naik 10%, kepentingan non pengendali juga naik 3%, sedangkan ekuitas lain-lainnya naik juga 13%, sehingga total ekuitasnya naik 8% dan total liabilitas dan ekuitasnya naik 14%. Kita ke cash flow. Untuk CFO-nya ada penurunan 26%, namun untuk aktivitas investasinya naik 73% dan aktivitas pendanaannya turun 5%. Sedangkan untuk kenaikan atau penurunan start cash ada penurunan 64%, kas awal periodenya naik 184% dan di akhir periode juga naik 21%. Kita ke statistik laba rugi. Kalau kita lihat di 5 tahunannya sebenarnya trennya ini naik ya. Cuman mulai melandai di 2018 dan 2019 dan karena kemarin pandemi Covid ini turun sangat drastis. Namun saat ini sudah secara TTM ini udah sedikit di atas 2018 dan 2019. Begitu juga untuk laba kotor, laba bersih, dan laba bersih entitas induknya juga sudah jauh lebih baik ya dibanding 2018 dan 2019. Kalau kita lihat ini nilainya sudah di atas di 2018 dan 2019. Sedangkan untuk ekuitasnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun ini naik terus ya, sangat baik. Walaupun juga liabilitasnya juga cenderung naik, namun kalau kita lihat dibandingkan dengan nilai ekuitasnya, kenaikannya lebih drastis ekuitasnya ya. Dan ini pertanda yang baik. Kalau kita lihat juga untuk debt to equity ratio-nya sangat baik juga karena di bawah 1 ya, bahkan di bawah 0,5, dan trennya cenderung turun walau di 2001 ada sedikit kenaikan, tapi saya rasa masih bisa ditolerir karena masih jauh ya dari nilai 1 ya. Begitu juga untuk pemenuhan jangka pendeknya, quick dan current ratio kalau kita lihat sangat baik ya, jauh di atas 1, bahkan untuk kuartal ketiga ini nilainya di atas 4 ya, atau mungkin sama dengan 4 ini. Sangat baik. Untuk profitabilitas marginnya ini kalau kita lihat secara tren ini datar ya. Namun kalau kita lihat profitabilitasnya ini sangat baik. Saya rasa sangat baik karena di atas 10% ya, baik dari gross profitnya, net profit maupun operating profit marginnya. Bahkan untuk kuartal ketiga secara TTM ini nominalnya tidak ada yang di bawah 15% ya. Begitu juga untuk ROE dan ROE-nya ini, ROA-nya meskipun secara tren turun, namun saat ini nilainya tidak di bawah, lebih tinggi dari 15% ya. Kalau kita lihat masih sangat baik lah menurut saya. Untuk CFO kita lihat trennya sebenarnya naik walaupun untuk kuartal ketiga di 2021 ini mengalami penurunan yang drastis, tapi saya rasa masih baik ya karena secara tren ini masih bisa dibilang naik ya. Dan untuk IPS-nya kalau kita lihat dari tahun ke tahun trennya juga naik walaupun sempat ada sedikit turun di 2020, tapi secara tren garis besarnya masih bisa dibilang naik. Begitu juga dividen per share-nya dari tahun ke tahun juga naik ya.
Dan di sini saya beri catatan untuk CAGR EPS-nya 5 tahunan ini di 6,9%. Sepertinya perusahaan ini sudah mulai matang ya, karena growth-nya juga tidak terlalu tinggi untuk CAGR EPS-nya. Untuk dividen yield-nya ini di 3,3%, sedangkan dividen payout ratio-nya ini di 56%. Untuk day sales outstanding-nya ini menurun ya. Ini lihatnya kalau saya secara quarter menurun. Nanti kita coba lihat di quarter keempatnya ya, apakah dia masih sama. Kalau kita lihat dia di sini lebih lebih kecil dibanding 5 tahunannya ya, dan ini baik. Untuk day inventory-nya di 129 hari, sedangkan payable forward-nya di 44 hari. Untuk cash conversion cycle-nya di 163 kali dalam setahun. Untuk inventory turnover-nya ini kecilnya 0,7. Kita lihat nanti kuartal keempatnya apakah masih kecil atau enggak. Sedangkan untuk aset turnover-nya juga kecil ya, jauh di bawah 0,5 bahkan ini. Untuk working capital-nya masih positif dan free cash flow-nya juga masih positif. Saya rasa masih perusahaan tidak ada cash burn di sini. Untuk maksimum piutangnya nih kalau saya coba hitung di 861 ya. 861 miliar ya. Sedangkan di sini kalau kita lihat piutang usahanya ada sekitar 900 miliar ya, 920 sekian miliar lah. Artinya ada sekitar berapa itu? Mungkin sekitar 7%-an lah ya yang belum tertagih. Tapi saya rasa masih bisa ditolerir, masih di bawah 10% ya. Ya ada yang belum tertagih sekitar 7%. Untuk inventory-nya juga kalau kita lihat maksimumnya harusnya setahun itu tidak lebih dari, ya tidak jauh-jauh dari 960 miliar ya. Kalau kita lihat di sini ada di 1 triliunan lah kalau kita lihat di sini. Asalkan tidak lebih dari 25%, saya rasa masih tidak masalah ya, karena mungkin juga sebagai spare juga ya. Sedangkan untuk COGS per harinya di 7,4 miliar per hari ya. Kita beralih ke valuasi. Di sini seperti biasa saya coba tampilkan menggunakan beberapa metode dengan rata-rata di sini di 1510, artinya masih ada margin of safety sekitar 9% ya. Sangat kecil margin of safety-nya. Untuk saat ini di harga berapa ya? Harga 1300-an ya. Artinya masih ada potensi naik 200 rupiah. Namun kalau margin of safety yang kecil seperti ini juga takut-takut juga ya kalau kita mau koleksi ya, kecuali kita berharap di jangka panjang. Oke, kita ke price performance. Di sini saya coba tampilkan harga SMSM dari tahun 2006 ya. Kalau kita lihat di sini tahun 2006 harganya masih sekitar berapa ini? Sekitar 100-an ya, dan sekarang sudah di 1300. Artinya kalau teman-teman hold saham ini dari 2006, sekarang sudah 10 kali lipatnya ya. Secara performa harga juga cukup baik ya, namun di beberapa tahun terakhir ini terlihat sideways ya harganya ya. Tidak lebih dari range segini ya, padahal EPS-nya di sini sebenarnya naik turun. Bahkan di sini di 2019 ini EPS-nya paling tinggi ya, namun di sini secara harga oleh market tidak diapresiasi ya. Saya tidak tahu kenapa kok tidak diapresiasi. Mungkin sudah, apakah dengan harga segini sudah dianggap wajar oleh market, saya tidak tahu. Namun yang jelas jika melihat tren jangka panjangnya ini sangat baik lah ya.
Ya, teman-teman, kita berada di penghujung presentasi pada kali ini ya. Seperti biasa, saya coba sampaikan. Jadi SMSM ini punya neraca keuangan yang sangat sehat dan juga profitabilitas yang sangat baik, namun margin of safety-nya ini kecil ya, di bawah 10% ya. Jadi kalau kita lihat di 9%-an ya, artinya kompensasi errornya juga kecil ini kalau kita mengkoleksi di harga sekarang. Dan juga EPS growth-nya ini kecil, di 6 tahun terakhir hanya kalau kita lihat di 6,9% ya CAGR-nya ya. Dan juga namun kalau kita lihat sales-nya, CAGR sales jangka panjang ini sangat baik ya, di 20%. Untuk 28 tahun CAGR sales-nya sangat-sangat baik. Juga CAGR laba bersih jangka panjangnya juga lumayan tinggi ya. Di 18 tahun ini CAGR-nya di 15%-an ya. Sangat baik menurut saya. Begitu juga CAGR dividennya ini lumayan tinggi ya, di 18% per tahun CAGR selama 16 tahun ini. Jadi teman-teman, apalagi ini kalau kita lihat SMSM ini rutin bagi dividen dan juga setahun itu bisa 3 kali atau 4 kali ya, setahunnya. Ya walaupun yieldnya kecil ya. Jadi kalau teman-teman dividen investor mungkin kalau mau ngoleksi saham ini mungkin nunggu koreksi dulu agar yield tahunannya bisa lebih tinggi ya. Nah, ini yang terakhir yang perlu teman-teman pertimbangkan jika ingin investasi jangka panjang. Jadi teman-teman harus perhatikan ya langkah manajemen dari SMSM ini, karena kan kalau kita tahu electric vehicle ini udah mulai berkembang ya. Dan telah kita bahas juga untuk SMSM ini kan tadi produknya itu di filter dan radiator ya. Sementara untuk electric vehicle ini kan saya rasa mungkin tidak pakai radiator ya. Mungkin kalau filternya mungkin masih pakai buat yang apa namanya, filter AC atau apalah. Saya juga nggak begitu paham untuk part-part mobil. Namun kalau untuk electric vehicle saya rasa jika manajemen tidak ada inovasi yang mengarah ke sana, salesnya ini bakalan turun. Tapi ini jangka 10 tahun mungkin masih bisa lah, masih layak untuk dikoleksi ya. Ya itu teman-teman semua sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.